Halo, saudara-saudara semuanya. Pada hari ini mari kita bersama-sama, yaitu menelusuri ke belakang tentang sejarah asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pada mulanya negara Indonesia adalah negara yang masih kosong, berpulau-pulau, yang di situ belum dihuni oleh makhluk atau umat manusia. Kurang lebih sekitar tahun 5000 sebelum Masehi, para sejarawan menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia bukanlah asli dari pribumi Indonesia itu sendiri, melainkan yaitu dari Yunan. Yunan itu di daerah Cina yang terletak di tengah. Yunan berasal dari Mongolia, Keke Cina Selatan. Kemungkinan besar pada waktu itu kaum lemah terdesaknya dari para kaum kuat. Peperangan demi peperangan terjadi, sehingga kaum lemah bergeser ke arah timur, yaitu bertempat di Yunan, yaitu Cina Selatan juga, tapi bergeser di daerah timur. Mungkin terdesak pula sehingga berimigran ke arah Tenggara yang berpencar di pulau-pulau yang ada di Nusantara ini. Ada yang masuk sebagian di Filipina, Malaysia, Indonesia. Ada juga yang sampai ke Selandia Baru sana. Jadi saudara-saudaraku semuanya, leluhur atau nenek moyang kita ternyata berasal dari Yunan, disimpulkan para sejarawan. Itu dibuktikan dari penemuan zaman purba, yaitu kapak itu bersamaan dengan yang ditemukan di Indonesia sini, itu sama dengan kapak yang ada di Asia bagian tengah. Maka dilihat dari bahasanya, bahasa Melayu pun sedikit ada kesamaan dari bahasa di negara Kamboja. Sehingga saudara-saudaraku sebangsa setanah air, di situ gelombang imigran yang mengarah ke selatan atau ke tenggara yang masuk di wilayah negara kita ini, itu terjadi sekitar tahun 5000 sebelum Masehi, gelombang kedua tahun 2000 sebelum Masehi, gelombang ketiga tahun 500 sebelum Masehi. Nah, itulah mula-mula nenek moyang kita. Memang banyak sekali yang mempunyai anggapan yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia atau nenek moyang kita ini adalah asli dari Indonesia. Ada yang mengatakan nenek moyang kita ini adalah dari India. Tapi yang jelas, kesimpulan suara banyak, perkiraan nenek moyang kita itu dari Yunan. Nah, saudara-saudaraku semuanya, mengenai sejarah mula-mula bangsa Indonesia atau nenek moyang kita ini, kalau memang toh betul terjadi kehadirannya di Indonesia ini pada tahun 5000 sebelum Masehi, tahun 2000 sebelum Masehi, tahun 500 sebelum Masehi,
Terus dengan cara apa kehidupan nenek moyang kita pada waktu itu. Sementara di dalam sejarah tahun 400 Masehi itu baru ada namanya pemerintahan yang ada di Kutai Tarumanegara. Itu sekitar tahun 400 Masehi yang didirikan oleh Kudungga. Jadi selisih beberapa ratus tahun, beberapa abad. Apakah nenek moyang kita sebelumnya sudah mengenal pemerintahan? Nah, ada kemungkinan nenek moyang kita sebelum Kudungga mendirikan pemerintahan yang ada di Kutai, itu ada kemungkinan belum mengenal suatu pemerintahan, tetapi nenek moyang kita hidupnya berkelompok-kelompok. Di situ memakai suatu aturan yang dituakan di dalam kelompok tersebut yang disebut kepala suku. Itu yang mempunyai aturan-aturan. Dan apakah nenek moyang kita sudah mempunyai agama? Belum. Nenek moyang kita pada waktu itu masih meyakini kepercayaan animisme dinamisme. Yang disebut animisme adalah percaya dengan adanya roh-roh dan lagi percaya dengan adanya benda-benda yang memiliki suatu kekuatan. Nah, ada kemungkinan pada waktu sebelum mengenal pemerintahan, nenek moyang kita ini hidupnya berkelompok ya, membuat rumah satu baris, dibuat secara di panggung, berjajar rata, ada yang menempat di gua-gua, dan lain sebagainya. Itulah nenek moyang kita. Dia meyakini belum mempunyai agama, tapi sudah mempunyai keyakinan animisme, dinamisme. Kenapa pada waktu itu belum mengenal suatu pemerintahan? Ya mungkin pemerintahan itu kan didasari harus ada hukum-hukum yang berlaku. Karena kepercayaan animisme, dinamisme itu belum ada pedoman, belum ada sebuah kitab. Nah, sehingga di situ mengalami suatu kesulitan, tidak dapatnya atau tidak bisanya membuat suatu pemerintahan. Nah, setelah abad ke-400, tahun ke-400, abad ke-5, Kudungga lah mungkin banyak belajar di Campa sana, Campa Kamboja, karena di Kamboja itu sudah mengenal agama Hindu. Nah, sehingga disitulah mulai mengerti tentang arti aturan pemerintahan. Ternyata saudara-saudaraku semuanya, bangsa Indonesia ini mengenal suatu pemerintahan juga bersekolah atau mencari tahu dari negara lain yang sudah mengenal pemerintahan. Nah, disitulah setelah banyak belajar Kudungga tentang agama Hindu yang ada di Kamboja, di Campa, kerajaan Campa sana, nah, sehingga mendirikanlah sebuah kerajaan yang ada di Kutai, Martadipura, pada abad ke-5 kurang lebih tahun 400-an. Nah, itu nanti bisa kita singkap bersama-sama di video berikutnya. Saudara-saudara, kenapa sih kok di Indonesia kalau seandainya di situ dari Yunan, dari suatu wilayah Yunan yang berdatangan di Indonesia, kok bisa berbeda-beda bahasanya, kok bisa berbeda-beda sukunya? Nah, demikian ada kemungkinan saudara-saudara pada waktu gelombang pertama dia datang menyebar, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Pulau Jawa. Gelombang kedua juga demikian. Nah, sehingga di dalam kelompok-kelompok gelombang penyebaran di berbeda-beda pulau itu membuat sistem yang berbeda pula, membuat cara bahasa yang berbeda pula yang disepakati di dalam kelompok pertama, yaitu
kelompok yang membuat bahasa yang berbeda-beda itu, yang dipimpin oleh kepala sukunya. Nah, sehingga itulah diikuti terus-menerus turun-temurun, sehingga perbedaan bahasa bisa terjadi pada waktu itu. Nah, sekarang bisa dibuktikan saudara-saudara. Pada saat ini yang saya saksikan secara langsung pada waktu saya masih kecil, hidup di Pulau Jawa sana, itu bahasanya sudah banyak yang hilang. Sudah banyak yang hilang. Padahal masih saya saksikan, saya masih hidup. Jadi perjalanan waktu kurang lebih 50 tahun, bahasa di Jawa itu sudah 5% hilang. Apalagi abad ke abad berjalan, ya bisa jadi di situ perubahan demi perubahan bahasa di kelompok masing-masing, sehingga seolah-olah seperti membedakan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Hingga sekarang bisa dibuktikan kita semua bahwa bahasa berbeda-beda, yaitu bahasa Batak sudah berbeda. Di daerah Batak itu sendiri sudah nggak sama satu di antara yang lain sesama Batak. Di Jawa pun seperti itu. Di Sunda pun seperti itu. Nah, mungkin di suku-suku lain pun sama juga seperti itu. Itulah takdir daripada Tuhan yang tidak bisa kita bantahkan. Tapi kalau kita melihat dari asal-usul sejarah leluhur kita ini, benar-benar dari satu kelompok, yaitu dari Yunan. Yunan itu sekitar di Taiwan, dari Taiwan. Nah, atas terdesaknya kaum lemah yang pada waktu itu hidup di daerah Mongol, Cina Selatan sana, karena banyak peperangan demi peperangan, tahu sendiri pada waktu itu hukum belum begitu jelas seperti sekarang, masih yaitu memakai hukum rimba, mana yang kuat itulah yang berkuasa. Jadi kaum yang lemah, ya mau tidak mau demi menyelamatkan diri dia hijrah atau imigran, bergeser ke arah timur, terdesak lagi, bergeserlah ke arah tenggara atau selatan, yaitu yang ada di Indonesia ini. Itulah nenek moyang bangsa kita. Maka saudara-saudaraku semuanya, kalau kita menelusuri daripada sejarah nenek moyang kita, yang dulunya mempunyai keyakinan, animisme, dinamisme, yang datangnya bukan asli dari Indonesia, sehingga terjadi perbedaan-perbedaan, ya itu sudah kodrat atau takdir daripada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu patut kita syukuri dengan cara kita hidup rukun satu di antara yang lain, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai kekurangan, mempunyai kelemahan. Bila terdapat kekurangan satu di antara yang lain, ya kita harus memaklumi. Karena apa? Karena di dalam pribadi manusia itu semuanya memiliki suatu kekurangan. Bila yang ada kelebihan, ya mari kita contoh dengan baik, supaya kelebihan itu, yang benar itu bisa menjadi pedoman daripada kehidupan kita masing-masing. Itu saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Mari kita bersama-sama, yaitu hidup rukun, karena asal-usul nenek moyang kita itu adalah berasal dari yang sama dan berpencar. Di situ menjadilah bangsa kita dan leluhur kita pada saat ini. Jadi saudara-saudaraku semuanya, inilah cuplikan demi cuplikan daripada mengingat dan mengenang kembali asal-usul nenek moyang kita. Supaya kita sadar bahwa nenek moyang kita adalah yang berasal dari daratan Cina sana. Ya kita jangan terlalu membenci. Nah, setelah negara Indonesia mempunyai keberadaban,
Nah, setelah mengenal pemerintahan yang ada di Kutai, Martadipura sana pada abad yang kelima, sekitar tahun 400-an, barulah kehadiran dari tokoh-tokoh dari India yang di situ mengajarkan tentang keagamaan, yaitu agama Hindu. Dari agama Hindu yang diketahui oleh nenek moyang kita inilah sehingga nenek moyang kita dapat membuat suatu pemerintahan, mengerti tentang tata cara pemerintahan, membuat negara, tentang hukum, sehingga masyarakat mulai dipersatukan. Nah, nanti mari kita kupas bersama-sama tentang asal mula Indonesia mengenal pemerintahan. Mula-mula didirikan oleh Kudungga di Kutai Kertanegara yang sekarang ini di Samarinda sana, Kalimantan Timur. Nah, itu saudaraku semuanya, mari kita bersama-sama yaitu mengenang daripada sejarah, karena manusia tanpa mengenal sejarah ibarat orang buta berjalan tanpa tongkat, di depan ada jurang tidak mengerti, akhirnya masuk di dalam jurang. Menjadi orang jadinya orang fanatik, sehingga apa yang diyakini memaksakan kepada orang lain harus ikut meyakini seperti keyakinan dia. Kalau tidak meyakini sesuai dengan keyakinan dia, dianggap tidak saudara, dianggap itu musuh, dianggap itu lawan, sehingga dia menghujat yang tidak-tidak. Itu manusia yang tidak tahu tentang sejarah. Nah, demikian, terima kasih.